lagi. Ini juga adalah reel yang saya beli. Ini kalau reel ini ya lumayan baru di situs AliExpress. Oke, reel apa ini? Oke, ini oh ya, yang tadi reel PW100 itu sekitar harganya itu sekitar 900-an gitu. Aku lihat dulu ini ya harganya. Oke, untuk reel Fishbane PW100 Plus ini harganya sekitar 970.000. Itu pun kemarin saya beli masih pakai kupon diskon gitu. Terus oke, next untuk reel ini. Sekarang kita lihat penampakannya. The time kita dapat stiker. Oke, good. Ini gantungan, nggak tahu apa ini, nama perusahaannya, mungkin nama produsennya Shenghe. Tahu kalau ejaan Cina gimana, tapi tulisannya Shenghe. Oke. Terdapat pouch, and then ada manual, dan oke, mungkin itu saja. Dan finally reelnya. Wow, ini reelnya lah, namanya itu Link L. Tulisannya Link L BFS. Link L BFS. Tahun produksinya baru tahun ini, tahun 2021. Oke. Inspeksi dulu. Kalau dari penampakan luarnya ini bagus. Tidak ada kesan-kesan cacat dari produksinya. Bagus. Oh, sini agak sedikit longgar bunyi. Kalau di Fishbane tadi sama sih, gapnya ada gap dikit, cuman tidak terlalu mengganggu lah. Turnnya juga, ini putarannya juga gapnya hampir tidak ada gap. Fishbane tadi ini juga hampir kalau kita habis putar ke depan baru kita kembalikan ke belakang, itu ada sedikit, memang dia masih ada gap di situ, dia masih bisa kembali dikit. Oke. Putarannya lumayan smooth ya, smooth. Kalau diputar pada saat posisi miring gini juga udah bising seperti Fishbane PW100 Plus tadi. Ini reel ini body reel Daiwa, seperti Daiwa Tatula
series gitu. Ini bodinya seperti itu. Makanya saya cukup tertarik dengan reel ini karena dia juga mempunyai body yang mirip dengan reel-reel dari Daiwa. Terus ini line guide-nya bentuknya bentuk kayak kon gitu, segitiga. Bukan kon sih, kalau kon kan dia di bawahnya itu bulat. Ini dia segitiga seperti itu. Dari dalam ini kelihatannya seperti itu, bentuknya segitiga. Nah, tujuannya apa bentuknya seperti ini? Ini tujuannya untuk meminimalisir gesekan pada saat kita melakukan cast. Terus ini handle-nya handle karbon, knopnya knop metal. Terus dragstarnya juga dragstarnya metal. Ada clickingnya juga dragstarnya, tapi tidak terlalu presisi. Tapi itu hal yang wajar lah kalau reel dari Cina. Terus knob tensionnya tidak ada clicking. Oke. Terus warnanya warna silver seperti P100 Plus tadi. Terus ini warnanya silver digabungkan dengan warna hitam dan gold. Lumayan bagus. Terus ini tambarnya ini ya lumayan positif ya bunyinya. Feel-nya juga lumayan positif. Ya lumayan, dia tidak terlalu bergoyang, tapi tetap masih ada selanya, masih ada gap. Kalau kita mau nekannya itu masih ada gap, masih bisa goyang. Oke. Retrieve-nya smooth. Memang biasanya reel pada umumnya memang kalau reel baru kan masih smooth. Nanti kalau sudah dipakai apalagi di air asin, baru kelihatan. Oke. Terus ini reel ini juga memiliki beberapa fitur. Kalau di Shimano untuk kelas BFX kita kenal braking systemnya namanya FTB ya, kalau nggak salah FTB. Oke, kalau di reel ini dia mengcopy sistem yang sama, yaitu seperti itu juga sistem braking system dari Shimano Aldebaran VFS XG dan kalau tidak salah Scorpion ada juga BFS. Dia mengcopy braking system yang sama. Oke, untuk membukanya dari samping, baru diputar. Oh enggak, diputar ini dia dicabut ya. Oke, cabut. Yap, ini dia penampakan dalamnya. FTB. Kalau di reel Cina itu istilahnya bilang TBS. Nama braking system ini namanya TBS, tapi kalau di Shimano ya
kasih nama FTB. Oke. Dari ini agak goyang ya, kita lihat. Oke, kita putar ini, dia akan turun naik. Ini braking sistemnya yang di dalam. Oke, ini sekarang dia turun. Oke. Cuman ini agak terkendala ya, mungkin agak keras sedikit ini kalau kita putar tombolnya ini, gear ini agak susah, agak keras. Oke, ini. Terus kalau yang ini dari channel yang di YouTube yang saya lihat itu, dia membandingkan dengan Shimano Conquest yang BFS. Conquest BFS, dan yang dia dapat itu ada perbedaan tipe pengereman reel ini. Kan pengereman statik magnetic dynamic. Kenapa dibilang dinamis? Karena dia ada, kalau pada saat kita case, pada saat spoolnya berputar, itu ada part dari magnetnya ini yang bisa bergerak. Seperti ini. Itu ada yang bergerak ke atas. Itu yang dibilang dinamis. Jadi pada saat dia spool berputar, pad dari magnet ini akan bergerak mendekati dengan spool gitu. Dia akan bergerak mendekati spool ke atas. Jadi dia akan turun nanti seiring melambatnya dengan perputaran dari spool. Terus dia yang di YouTube itu, dia juga ada mendapati bahwa sistem pengereman antara reel Link L BFS ini dengan Conquest BFS itu ada perbedaan, dimana titik tumpu dari pengeremannya ini, pad magnetiknya ini berlawanan. Kalau di Link L BFS ini, dia titik tumpunya berada di sebelah sini. Dia berada di sebelah sini. Sedangkan kalau reel Conquest BFS itu, dia titik tumpunya itu di sebelah sini, di arah ini yang ada bautnya ini, di situ dia. Tapi belum ditahu juga apakah perbedaan penempatan ini ada pengaruhnya dengan jauh pendeknya lemparan pada saat kita lakukan case gitu. Tapi pada basicnya itu sama saja. Basic sistem pengereman antara FTB dan TBS dan FTB itu sama.
Next, ini juga kenapa saya memutuskan untuk membeli reel ini, karena berat dari spoolnya. Mau tahu berat dari spoolnya berapa? Nah, ini juga dia menggunakan short shaft. Kalau yang tadi di PW100 itu dia shaftnya masih panjang ya, long shaft. Ini sudah pendek ya, tujuannya itu untuk mengurangi berat dari spool itu sendiri. Ya mungkin kalau dipendekin bisa berkurang 0,5 gram sampai 1 gram gitu, lumayan. Oke, sekarang kita ukur berat ininya, spoolnya. Ukur cuma 7 gram guys, cuma 7 gram. Ya ini kalau dilepas lagi biringnya bisa, beratnya ini bisa sekitar 6 graman. Teman-teman selalu hati-hati ya kalau lepasin spool dari reel, karena kalau misalnya spoolnya jatuh gitu tuh bisa menyebabkan bengkok gitu, bengkok di pinggirnya. Pokoknya di bagian-bagiannya ini bisa bengkok, apalagi untuk reel BFS ini, karena spoolnya ini sangat tipis. Jadi kalau misalnya jatuh gitu di lantai, di benda yang keras, itu bisa-bisa dia bengkok, penyok gitu. Jadi teman-teman harus mesti berhati-hati sekali dalam menangani spool dari reel bait casting. Oke. Sekarang sorry ya guys kalau misalnya video reviewku ini masih agak-agak berantakan, karena maklum ini video review saya yang pertama, jadi anggap saja ini suatu pembelajaran. Oke, terus ini beratnya sendiri dari ini 158. Oh, lumayan ringan. 158. Untuk kelas BFS itu sudah ringan sekali. Terus apa lagi ya? Oh, satu lagi fitur yang ada pada reel ini yang membuat saya juga tertarik untuk membeli reel ini. Kan tadi sudah ada fiturnya. Pertama yang saya lihat itu bodinya mirip dengan reel dari Daiwa. Terus yang kedua sistem pengirimannya sudah sistem pengiriman kopi dari FTB. Terus yang ketiga berat spoolnya cuman 7 graman. Dan yang keempat itu sama seperti PW100. Iya, dia juga ada drag click soundnya. Kalau mau jujur, ini drag click soundnya ini lebih enak dibandingkan PW100 tadi. Lebih enak, lebih positif, lebih besar juga bunyinya. Saya lebih suka bunyinya ini. Oke, terus ini rasionya 7,3:1, lumayan cepat. Ini mungkin setara HG atau XG ya, setara itulah kalau di reel Shimano.
line capacity-nya kalau di sini dia tertulis 0,8 itu muatnya 125 meter dan 0,1 PS1 itu 100 meter. Dia punya baca aja di sini. Ultra lightweight carbon main body and side cover. Berarti ini real Link L BFS ini dia bodinya semua body carbon. Body carbon, side covernya juga karbon. Terus yang kedua, ultra light aviation aluminium anode spool. Artinya spoolnya itu aluminium yang dipakai di pesawat gitu, dunia penerbangan istilahnya. Terus yang ketiga, ultra light efficient aluminium main gear and gear shaft. Ini juga main gearnya sama gear shaftnya juga dari aluminium itu pesawat gitu. Terus pinion gear support at both ends and change gear strength. Itu ujung-ujungnya dari pinion gear ini sudah di support sama 2 ball bearing. Itu kalau di Shimano juga itu istilahnya X-Ship. Dia juga copy dari situ, X-Ship. Untuk menambah ketahanan dari gear, makanya dia pakai 2 support bearing pada ujung spool gitu. Terus yang ketiga, intervening magnetic brake system. Yang keempat, yang selanjutnya, patent design corner guide ring. Ini guide ringnya sudah yang bentuk tadi itu, bentuk kon tapi sebetulnya bukan seperti kon sih, lebih agak ke segitiga, ke prisma gitu. Terus selanjutnya tuh multi carbon brake system. Ini dia karbon brake systemnya sudah pakai karbon. Terus independent force alarm system. Independent force alarm system mungkin drag soundnya gitu ya, drag, ada bunyi dragnya gitu. Terus 3 Japanese NMB bearings. Terus 11 plus 1 ball bearing. Jadi sudah ada 3 ball bearing yang menggunakan ball bearing NMB. NMB ini ball bearing yang bagus, yang diproduksi dari Jepang. Dan NMB ini biasanya tahan korosi, bukan anti korosi tapi agak tahan saja gitu. Karena saya juga punya beberapa reel NMB juga, tapi masih bisa kena korosi, masih bisa berkarat. Jadi itu bukan anti korosi, tapi agak tahan dengan karat gitu. Tapi untuk saya sarankan memang kalau reel yang kita pakai untuk permainan di air asin gitu, kita harus lihat dari spek ball bearingnya. Minimal untuk ball bearing di side plate sama di spoolnya itu sudah pakai ball bearing NMB ball bearing ya. Itu supaya mencegah ball bearing kita itu jadi karat. Terus yang selanjutnya, quick removal of side cover system. Itu katanya sistem untuk yang dipakai untuk side covernya ini sistem yang cepat untuk melepaskan side cover dari bodinya. Terus yang selanjutnya, design of ultralight aviation aluminum hand knob.
Jadi hand knobnya ini katanya juga terbuat dari aluminium aviation. Oke, untuk gear ratio 7,3 banding 1, max dragnya 4 kilo, bar bearing 11 plus 1, lure weightnya itu 1 gram sampai 10 gram, spoolnya beratnya 7,3 gram. Oke, seperti itu ya. Ini klasifikasinya, deskripsinya dari link LBFS ini. Oke, nanti untuk link pemesanannya saya nanti juga akan cantumkan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman yang berminat boleh cek saja langsung dari situ. Ya, mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Oke. Sampai ketemu lagi di review saya atau di video-video saya yang berikutnya. Dan dalam waktu yang akan datang ini, yang mungkin dalam beberapa hari lagi, saya akan buat video lagi untuk mengetes kedua reel ini. Mungkin begitu saja video aku hari ini. Thanks guys sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kalau untuk harganya ini, untuk link LBFS itu harganya 1.176.000. Itu saya sudah dengan diskon juga, dan juga sudah dengan ongkir. Kalau yang tadi PW 100 plus ini 970.000. Oke, kalau teman-teman berminat, mungkin teman-teman bisa coba pesan, dan nanti kita akan merasakan sendiri bagaimana sensasi dari memakai kedua reel ini. Oke guys, tunggu video-video aku tentang review dari dua reel ini ya guys. Oke guys, thank you a lot. See you next time, dan salam salty sweet. Bye bye.